Abdul Muthalib pulang sambil memegang tangan Abdullah usai penebusannya dari penyembelihannya. Dia keluar dan membawanya menemui Wahab bin Abdi Manaf bin Juhroh. Pada waktu itu, dia adalah pemimpin Bani Juhroh yang paling terhormat nasab dan kemuliaannya. Kemudian dia menikahkannya dengan putrinya Aminah. Aminah tidak perlu waktu lama untuk mengetahui berita gembira itu, karena ibunya yang bernama Barroh telah menemuinya sesaat setelah kejadian itu. Dengan wajah berseri-seri dan penuh kegembiraan, ia bercerita kepadanya tentang Abdullah. Barroh berkata, Abdul Muthalib beribadah dan berdoa kepada Allah. Lalu mereka mengorbankan 10 ekor unta dan memukulkan anak panah. Ternyata yang keluar adalah anak panah Abdullah. Mereka menambahkan 10 ekor unta yang lain, dan Abdul Muthalib terus berdoa kepada Allah. Lalu mereka memukulkan anak panah. Ternyata yang keluar adalah anak panah Abdullah. Kemudian mereka menambahkan 10 dan 10, dan anak panah yang keluar tetap adalah anak panah Abdullah. Hingga ketika unta itu genap 100 ekor, Abdul Muthalib berdoa kepada Allah. Kemudian mereka memukulkan anak panah, dan untuk pertama kalinya anak panah yang keluar adalah anak panah unta. Maka orang-orang Quraisy dan yang ada di situ berseru, "Wahai Abdul Muthalib, ridho Tuhanmu telah terwujud." Tetapi Abdul Muthalib menggelengkan kepala dalam keraguan. Kemudian dia berkata, "Tidak, demi Allah, hingga aku memukulkannya 3 kali." Maka mereka memukulkan anak panah kepada Abdullah dan kepada 100 ekor unta, dan Abdul Muthalib berdiri berdoa kepada Allah. Ternyata yang keluar adalah anak panah untuk onta-onta itu. Kemudian masih penasaran, mereka mengulanginya lagi untuk kedua kali, dan untuk ketiga kali tetap anak panah yang keluar adalah anak panah untuk unta-unta itu. Setelah itu barulah hati sesepuh Quraisy itu sangat nyaman dan tentram. Disembelihlah unta-unta itu, dan sebagian unta-untanya lagi dibiarkan hidup begitu saja. Tidak ada satupun makhluk yang dihalangi untuk memakannya, baik manusia atau binatang buas. Sang ibu yang bernama Barroh berdiam sejenak menghentikan cerita itu, dan tampak menyembunyikan sesuatu yang menjadi penyebab ia datang kepada putrinya, yakni Aminah. Sambil bercerita, tadi terus mengamati raut muka putrinya. Aminah tampak tegang, tetapi gadis itu berhasil menyembunyikan keingintahuan ibunya mengenai cerita selanjutnya di balik tirai tipis kepura-puraan, dan hatinya memberitahu bahwa ibunya tidak datang kepadanya untuk menceritakan tentang cerita penebusan, kecuali hanya pendahuluan untuk sesuatu yang lebih penting. Keduanya berdiam di tempat masing-masing, yang satu memandang yang lain seolah-olah dia ingin mengetahui apa yang tersembunyi dan yang disembunyikan oleh ibunya. Ketika itu masuklah Wahab menemui mereka dan berkata, "Pemimpin Bani Hasyim telah datang kepadaku meminangmu, wahai putriku, untuk menjadi istri anaknya yang bernama Abdullah." Setelah mengucapkan itu, Wahab langsung kembali menemui tamu terhormatnya dan meninggalkan Aminah dalam keadaan agak bingung. Dan tidak beberapa lama kemudian ia tersadar dari kebingungan itu karena suara dadanya berdebar kencang yang hampir terdengar oleh telinga ibunya yang duduk di sisinya. Benarkah langit telah memilihnya menjadi istri pemuda Hasyim itu? Aminah meletakkan tangannya di dadanya itu. Ia khawatir jika debaran hatinya menceritakan reaksinya tentang apa yang didengar. Ibunya tidak mengetahui gerakan itu. Kemudian pelukan hangat ibunya
yang penuh kasih sayang mampu menutupi gejolak anak gadisnya, dan dia pun memasrahkan dirinya ke dada ibunya. Aminah sangat senang jika tetap berada seperti itu dalam pelukan ibunya, terdiam dan tenang. Andai saja para wanita keluarga Juhroh tidak berdatangan mengucapkan selamat, mereka mengelilingi pengantin wanita itu, membincangkan apa yang sampai kepada mereka tentang tawaran wanita-wanita Quraisy kepada Abdullah dan berdirinya mereka di jalan yang dia lewati antara Haram dan rumah Wahab. Para wanita menawarkan diri mereka kepada Abdullah dengan penawaran yang terang-terangan dan menampakkan ambisi mereka. Aminah mendengar keanehan dari pembicaraan mereka itu. Dia telah mendengar putri Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyah menghentikan Abdullah di dekat Ka'bah dan berkata kepadanya, "Kemana engkau akan pergi, wahai Abdullah?" Lalu Abdullah menjawab dengan singkat dan lembut, "Pergi bersama bapakku." Sejurus kemudian wanita itu berkata, "Engkau akan mendapatkan sejumlah unta yang disembelih sebagai tebusanmu pada hari ini. Jika engkau mau menerima, aku akan menyerahkan diriku kepadamu sesaat saja." Abdullah pun menjawab, "Aku akan pergi bersama bapakku, dan aku tidak dapat berselisih dengannya atau berpisah dengannya." Tolak Abdullah kepada wanita itu dengan lembut dan tegas. Diceritakan pula bahwa Fatimah binti Mur pada waktu itu adalah salah satu wanita tercantik dan paling menjaga kehormatannya, atau seperti yang disebut Tobari dan Ibnu Asir, dia adalah dukun wanita dari Khos'am, meminta Abdullah untuk menikahinya. Lalu Abdullah mendengar dan berkata, "Adapun hubungan haram, maka kematian lebih baik daripadanya. Hubungan halal saja aku masih meragukannya, maka bagaimana dengan sesuatu yang engkau inginkan?" Diceritakan pula bahwa Laila al-Adawiyah pada hari itu menawarkan dirinya kepada Abdullah, tetapi tetap Abdullah tidak menurutinya. Dengan cerita-cerita ini dan yang semisalnya, wanita-wanita itu bercerita kepada bunga Quraisy Aminah ketika mereka mengunjunginya untuk mengucapkan selamat. Mungkin juga mereka akan mencarikan alasan untuk wanita-wanita tadi bahwa Abdullah adalah orang yang akan disembelih dan ditebus, dan tidak ada seorang pun sebelum dia yang ditebus dengan 100 ekor unta, serta tidak ada seorang pun di Quraisy yang lebih tampan darinya. Selamat untukmu, wahai Aminah, engkau telah beruntung mendapatkan orang yang karenanya hati wanita-wanita terhormat Mekah menjadi tercabik-cabik. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda yakin bahwa semua hal tersebut itu benar-benar terjadi? Para ahli sejarah dan para penulis sirah meyakininya tanpa keraguan sama sekali. Adapun para sejarawan dan para penulis sirah kontemporer, di antara mereka adalah Dr. Muhammad Hussein Haikal. Dia menegaskan bahwa usaha menyelidiki riwayat-riwayat tentang penawaran diri para wanita-wanita disebutkan tadi kepada Abdullah adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hal penting yang bisa diterima oleh Dr. Haikal adalah bahwa Abdullah pada waktu itu adalah pemuda yang tampan dan perkasa. Maka tidak mengherankan jika wanita selain Aminah sangat menginginkan untuk menikah dengannya. Dan ketika Abdullah sudah menikah dengan Aminah, maka wanita-wanita selain Aminah tidak memiliki harapan sama sekali, walau untuk sesaat. Seperti itu juga Budli berkata dalam kitabnya Ar-Rasul, Abdullah pada waktu itu sudah terkenal dengan ketampanannya. Dia adalah pemuda paling ganteng dan paling kuat pesonanya, serta paling terkenal reputasinya di Mekah. Dan diceritakan bahwa ketika dia melamar Aminah binti Wahab, banyak hati gadis-gadis terhormat Mekah tercabik-cabik.
Aminah sesaat sebelum pernikahannya memang sudah pernah mendengar cerita-cerita tentang ambisi gadis-gadis Quraisy lain untuk memiliki calon suaminya yang terkenal itu. Dan dia menerima ucapan selamat yang hangat atas pernikahannya dengan pemuda Bani Hashim yang memenuhi telinga dengan cerita penebusannya, sebagaimana dia memenuhi banyak mata dengan pesona keperkasaannya dan keindahan ketampanannya. Dia berpikir lama tentang calon suaminya yang tidak lama setelah ditebus dari penyembelihan itu, dia bersegera ke rumahnya untuk melamar, tidak tertarik kepada seluruh wanita selain dia, dan mengabaikan bujukan-bujukan serta rayuan-rayuan yang ia dengar dari wanita-wanita Quraisy. Aminah dibuai lamunan-lamunannya dalam kedamaian para wanita dari kaum yang memberi ucapkan selamat. Dia sangat ingin menyendiri dari mereka ketika dia berada di antara mereka. Dia membayangkan Abdullah yang memendam perasaan dalam waktu yang sangat lama dan tidak segera melamarnya sebelum dia tahu nasibnya. Kemudian ketika dia telah selamat, maka rumah Aminah adalah kiblatnya, kiblat kedua setelah Masjidil Haram, dan cita-cita serta harapannya setelah keselamatannya. Abdullah bersegera ke Aminah dan seakan tidak sabar untuk mendapatkannya setelah penebusan itu. Kisah penebusan telah melegakan hati orang-orang Mekah karena kasihan kepada pemuda yang ketajaman pedang telah menyentuh lehernya. Abdullah dengan sabar serta pasrah kepada keputusan Allah, rela dengan kodok dan kodarnya, hingga ketika antara dia dan kematian tidak ada jarak lagi selain sehelai rambut. Allah menyelamatkannya dengan tebusan termahal yang pernah terkenal dan dikenal oleh orang-orang Arab. Lampu-lampu mulai dinyalakan di berbagai penjuru tanah haram Al-Amin. Darun Nadwah ramai oleh pembesar-pembesar Quraisy dan pemimpin-pemimpinnya, dan tempat-tempat perkumpulan malam. Negeri suci itu begadang untuk menceritakan kembali kisah anak sembelihan pertama ketika dia dibawa oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam ke gunung untuk disembelih sebagai wujud ketaatan dan peribadatan. Kemudian Allah menebusnya dengan seekor kambing gibas setelah posisinya dari kematian hanyalah sejauh 2 anak panah atau lebih dekat lagi. Sungguh cerita itu adalah kisah yang terus dinukil oleh bapak-bapak dan nenek moyang mereka dari generasi ke generasi, dan dia diulang dan dipentaskan di panggung yang sama di Baitul Atiq yang pondasinya telah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dan anaknya sendiri Ismail alaihissalam yang disembelih dan ditebus. Yang ditebus pada kesempatan ini adalah cucu asli dari keturunan Ismail yang tersebar di penjuru bumi dan mewarisi kemuliaan para leluhur. Tidak mustahil jika sebagian orang-orang yang begadang pada malam pernikahan itu menghubung-hubungkan kedua anak yang hendak disembelih, Ismail alaihissalam dan Abdullah. Dan barangkali sebagian ada yang berpikir lebih jauh, dan dibalik tabir esok yang terhalang, dia berupaya mencari sesuatu yang memiliki nilai yang menanti Abdullah, seperti dulu yang terjadi pada Ismail alaihissalam usai penebusan. Kebahagiaan demi kebahagiaan memakan waktu 3 hari dan 3 malam. Dalam rentang waktu itu Abdullah tinggal bersama istrinya di rumah ayah istrinya mertuanya, sesuai tradisi orang-orang Quraisy. Ketika matahari di hari keempat terbit, Abdullah mendahulunya pulang ke rumahnya untuk merapikan, untuk menyambut tamu tercintanya. Sedang istrinya pada hari itu memuaskan kedua matanya memandang dengan menatap rumah ayahnya yang menyambutnya ketika bayi, merawatnya ketika kanak-kanak, dan menikahkannya ketika ia remaja. Kemudian berpamitan kepada keluarga, teman-teman sebaya, dan teman-teman masa kecilnya yang masih suci.
Semua itu menyibukkan Aminah selama berjam-jam pada waktu siang dan sesaat pada sore harinya. Lalu dia mempersiapkan dirinya dan bersama serombongan orang dari keluarganya pergi menuju dunianya yang baru. Antara satu langkah dengan langkah lain, dia selalu menoleh ke tempat-tempat yang ia tinggalkan di belakangnya. Karena persiapannya itu, dia merasakan sangat kecil berupa kesedihan dan kerinduan. Sore yang kelam itu juga membekalinya dengan kepahitan dan kemanisan secara bersamaan. Dia hidup di alamnya sendiri. Sepanjang perjalanan, dia menahan diri dari berbicara dan berjalan dengan terdiam dan melamun, seakan-akan dia adalah bayangan tipis yang berjalan dengan lembut. Sampai dia disambut oleh Abdullah di depan pintu rumahnya dengan penuh semangat dan kerinduan. Aminah mengangkat wajahnya yang cantik kepadanya. Di kedua matanya beradu pandang dengan dua butir air mata yang jernih. Rumah itu, sebagaimana digambarkan oleh para sejarawan, memiliki tangga batu yang menghubungkan ke sebuah pintu yang dibuka dari utara. Lewat pintu itu dapat masuk ke sebuah serambi yang panjangnya sekitar 12 meter dan lebarnya 6 meter. Di dinding kamarnya ada sebuah pintu yang merupakan tempat masuk ke sebuah kubah. Di tengah-tengah agak ke barat terdapat sebuah kamar dari kayu yang dipersiapkan untuk kamar pengantin. Abdullah meninggalkan pengantinnya di kamar bersama teman-teman wanitanya, para wanita terhormat keluarga Juhroh. Kemudian dia keluar ke ruang tamu yang luas, menemui para tamu yang mengiring pengantin wanita ke rumahnya. Beberapa saat malam pun berlalu dan orang-orang tetap begadang memberkati rumah tangga baru yang ke sana bunga Quraisy pindah. Untuk kedua pengantin mulia, dua pengantin paling mulia nasabnya dan paling terhormat asal usulnya yang pernah dikenal di tanah Hijaz.